Ini bukan memuji, menggendong, meninabobokan kamu, bukan. Tapi kamu harus responi panggilan Tuhan. Kamu punya suara yang benar-benar. Tetapi juga jangan lupa, kalau kamu main-main, itu akan diambil kaki dianya pelayanan kamu. Amin. Haleluya. Oke. Wah, saya sangat diberkati. Saya lihat di WL, udah bahasanya firman, motivasinya luar biasa. Saya nggak tahu aja lah. Sebenarnya itu udah kenal loh, tas-tas. Bukan karena kehebatan kita, keluarga kita, apa yang kita punya dan segala sesuatunya, tapi karena satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Ayo kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 5. Lukas 5, responsoria aja. Kita ayat demi ayat kita belajar bersama-sama. Semua fokus kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, Perikop, Lembaga Kitab Indonesia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Tema kita itu adalah, belum baca. Tema kita adalah kita dipilih Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Waktu brother kita bilang, Bang, temanya apa? Saya bilang, tema dari saya ini, coba lapor ke Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya di ACC seperti itu. Jadi minta prosedur apakah cocok atau setuju. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5, bahwasanya kita diciptakan sebelum dunia dijadikan. Kalau kita sekolah minggu, hari pertama pada mulanya Allah, ternyata bukan ya. Sebelum ada bumi kita juga sudah ada. Itu Alkitab yang mengatakan. Haleluya, haleluya. Baik, sekarang kita lihat Lukas 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Pada suatu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi Dia dan memberitakan firman Allah. Tuhan Yesus di pantau Danau Genesaret, banyak orang di sana. Lagi ngapain katanya? Hendak mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita semua pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan datang ke gereja dan beribadah adalah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan yang lain. Dan juga yang mau datang ke gereja, foto dulu nih, pendetanya, update status. Pendeta banyak ngomongnya. Bukan. Atau datang ke gereja, AC-nya mantap, saya kedinginan. Atau numpang tidur. Bukan. Tapi tujuan kita datang ke gereja adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Agar kita mengerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita dipilih, dan pilihan itu adalah suatu anugerah di dalam kehidupan seorang manusia. Kita dipilih oleh rancangannya. Baik, ayat yang kedua kita lihat. Ia melihat 1, 2, 3 sama-sama ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan, ia apa katanya? Ia melihat dua perahu. Melihat dua perahu. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang apa? Membasuh jalannya. Ini posisinya ini ya, si Petrus ini penjala manusia ini. Tadinya dia penjala ikan ini adalah seorang profesinya apa? Nelayan. Ini semua kuliah ya. Apa ada yang sudah bekerja? Ada bekerja. Ada yang bekerja baik kuliah, SMA, SMP? Ada. Oke, ada ya. Baik. Kalau ini dia ahli. Jadi kalau membasuh jala berarti dia habis melaut, terus balik, terus dibasuh tuh jalannya. Kalau habis basuh jala itu, kira-kira dia dapat ikan apa enggak sih? Bisa dapat, bisa enggak. Ayo, pas lagi dia basuh jalannya, dia lagi. Ia melihat dua perahu sedang membasuh jalannya. Oke. Bagaimana? Alkitab mengatakan membasuh jalannya adalah dia beres-beres
tidak mendapat apa-apa. Wow. Ini lagi pemilihan Tuhan yang datang set. Dilihat nih. Lagi apa artinya? Gagal. Berapa banyak? Tuhan Yesus ajaib? Amin. Ya. Tuhan Yesus dahsyat? Yes. Amin. Wah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Yes. Amin. Wah. Tapi lucu ya. Tuhan yang besar, tapi kita sering gagal. Tuhan yang ajaib, tetapi kita sering gagal. Ada apa? Mengapa? Nih, manusia itu tidak lepas dari 3 aspek itu. Yang pertama adalah logika. Oke? Logika kita, amin. Yang kedua perasaan. Baru yang ketiga adalah roh. Ya. Jadi kalau pengikutan akan Tuhan nih ya kan, kalau kita pengikutan akan Tuhan melihat logika aja, wah, ada yang masih sekolah, aku pingin nanti kuliahnya di UI, Universitas Indonesia, wah, biayanya aja besar. Aku mau ke luar negeri, wah. Kalau kita ngikut Tuhan itu cuma pakai logika, lihat kantong, aduh kayaknya nggak mungkin deh, keadaan seperti ini. Aku mau sekolah yang bonafit, yang favorit, melihat kondisi, kondisi orang tua kita, kondisi kita, ekonomi kita, keuangan kita, kayaknya nggak mungkin. Jadi mundur, jadi fatal, jadi lemah. Kalau kita juga yang kedua ikut Tuhan ini memakai perasaan, di dalam perasaan ada apa? Emosi. Nanti pas nyanyi lagu penyembahan, ini aku anakmu, nangis terus. Selesai ibadah juga nangis terus. Nanti sampai rumah tuh nangis terus. Nangis aja udah. Jadi cuma bawa perasaan, emosi. Salah, bisa salah. 3 adalah roh kita. Wah, orang itu kalau yang tinggi rohani ini juga bahaya. Orang pernah gak lihat orang tinggi rohani? Wah, ini nih kalau aspeknya cuma rohanian nih. Wah, kayak kita ini kan S1 nih ya. Oh, kemarin saya ke Petamburan ya, tadi kita berbicara. Kalau melihat nih orang-orang yang rohaninya tinggi, melihat yang tatoan, ini berdosa nih, ini berdosa. Dan terus langsung menghakimi. Makanya ikut Tuhan ini antara logika yang tadi, perasaan emosi yang tadi, terus sama roh kita, itu harus satu dan harus tunduk kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, kalau enggak blank, habis. Hari ini nih kita berada di sini, besok nggak tahu ada di mana. Karena dunia ini promosi, menjanjikan dan lain sebagainya dengan segala sesuatu. Kalau kita tidak paham, kita digilas. Haleluya. Kita tidak paham, akhirnya terlena, terlupa. Kita lupa posisi kita, bahwasanya kita itu istimewa. Saya itu ya, mohon maaf, saya itu punya channel YouTube. Kalau saya ngomong selalu kembali lagi berjumpa dengan saya, Nada Ridho Halasan Silitonga. Kembali berjumpa dengan saya, Natsir Nada Silitonga, dalam program Istimewa. Kita istimewa. You are precious. Wah, bahasa kerennya. Ada lidah potasi ini masih ya, saya lihat di kamus bahasa Inggris itu. Kita berharga loh. Ini sadar gak nih kita berharga? Jangan-jangan nggak sadar. Sekolah males-males, datang ke gereja ya udahlah daripada nanti diomelin mama. Gak enak butuh bau. Kita ini berharga tau gak? Kalau barang berharga, di kamu punya barang berharga, punya handphone, punya jam, punya apalah yang kamu punya berharga, pasti kamu jaga. Nah, status kita ini istimewa. Hidup, ya udahlah. Ayolah hargai hidup kita, belajar juga mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita aja kita nggak bisa. Bagaimana mengasihi yang lain? Haleluya. Makanya ketika pikiran kita gagal, Tuhan menghampiri kita. Itu kan literalnya, gambarannya datang ke perahu. Ini kan kita kayak perahu nih. Tuhan mau datang nih ke perahu kamu nih, perahu hatimu. Siapa yang udah punya pacar? Atau yang tuh mau datang ke perahu kamu tuh, ke hati kamu tuh. Babes, udah bobo belum? Ya.
Jadi begitu. Perahu kopi itu gembala indah pada wanita. Ya, haleluya. Itu firman Tuhan. Ini firman Tuhan hidup gak sih? Kita hidup dari sini. Yang membuat kita, wah, sulit sekali saya mengatakan itu. Pokoknya luar biasa lah. Tak terkatakan orang yang hidup. Makanya Mazmur 1 berbahagialah orang yang hidup, yang mendengarkan firman Tuhan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Daud itu rahasia suksesnya, rata-rata cuma karena firman loh. Gak tahu, udah bingung juga karena firman, tapi bisa diberkati loh. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada apa? Musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Cuma gara-gara apa? Firman Tuhan. Selesai, ribet amat. Haleluya. Nah, kita lihat next ya. Ayat yang ketiga, ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu menyuruh dia supaya apa? Waduh, lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan ayat 3, ia naik ke dalam satu perahu. Ayat kedua dibilang ada berapa perahu? Ada 2. Makanya tadi kita bilang kita tuh istimewa. Kita itu anugerah. Dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dia pilih kedua perahu. Ada 2 perahu, dia pilih salah satu perahu. Dia masuk. Makanya dari semua manusia itu yang kita pilihan. Seperti apa, Pak? Gambarannya apa, Bang? Gimana, Bro? Begini. Saya suami istri datang ke panti asuhan. Kan ada tuh ya suami istri yang ingin mengadopsi anak, betul? Datang ke panti asuhan. Bu, ya, saya mau adopsi anak. Oh, boleh, Pak. Silakan masuk. Oke, saya sama istri saya. Datang. Oke. Ini, Pak, bayinya di ruangan sini. Baik, silakan terima. Sama istri kan, suami istri. Ini banyak nih anak-anak. Itulah dari 1 sampai 100. Hitung aja seperti itu ya. Ini gambarannya nih, contohnya. Pas lagi saya ambil istri saya, kan saya yang mau milih nih sama istri saya. Nomor 1 dilihat. Yang ini mah, kamu suka. Enggak. Yang ini. Ah, jangan. Yang kelima, yang ke-10, yang ini. Enggak, Pak. Ini terlalu dekil ya, Pak. Terlalu hitam, tapi manis kok. Oh ya udah, gak apa-apa ya. Saya ini lagi membanggakan diri kan, saya hitam ya. Terus yang ke-50, bukan juga. Kan ini memilih nih dari 1 sampai 100. Saya sama istri saya pas lagi ketemu nih yang ke-77 nih. Wah, ini mah. Iya, Pak, ini nih, Pak. Aku juga kayak gitu, hatiku bergetar kayaknya yang ini nih. Dipilih kan? Ya udah, Pak, yang ini aja. Yang ini ya, jangan bawa pulang. Ngomong-ngomong itu baik bisa nolak kan? Kamu saya pilih ngomong. Bisa nolak kan? Enggak. Karena pilihan Tuhan tuh kayak seperti itu. Kita tuh dipilih. Kitab Yeremia mengatakan kita dipilih semenjak dari kandungan ibu kita. Kita dibentuk. Firman Tuhan juga mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita serupa dan segambar. Nah, itu anugerah. Seluruh Indonesia ini, ya, yang sekolah nih, berapa jumlah penduduk di Indonesia? 1 miliar? 2 miliar? Oke lah, anggap aja lah 5 juta ya. Penduduk Indonesia ada 5 juta orang. Saya ingin bertanya, apakah dari seluruh Indonesia 5 juta orang pemuda-pemudi pada hari ini ada di gereja? Belum tentu. Lihat samping kanan kiri kamu. Yang ada di gereja siapa? Kamu gitu. Ngomong dong, kamu. Makanya kalian itu dituntun ke gereja itu ya karena Roh Kudus. Enggak semua dipilih. Buktinya lebih memilih ke sono ke kafe, duduk sama ceweknya. Babe, I love you. Langsung I love you. Padahal cuma kamu flase. Apa sih yang dicari? Nanti dulu.
harus kuat firman. Nanti digiling, digilas, ditabrak sama ilah zaman. Kan di PHP, tahu ya PHP ya? Memberi harapan palsu. Wah cowok-cowok, aduh jangan ya. Karena saya dulu begitu. PHP cewek. Karena kelemahan cewek itu benar. Kita serius aja. Saya mengatakan ini supaya kalian itu nggak jatuh. Kalau udah hilang, kalian mau ngapain? Hah? Kalau kalian udah jatuh itu mau ngapain? Tahu gak? Kalau udah jatuh, banyak kan ngapain? Cewek-cewek. Udah hilang semua, udah jatuh semua. Akhirnya main ayunan. Cuma main ayunan pakai leher. Ya, kan pakai analogi aja gambaran. Soalnya kalau pakai bahasa suicide anthem, saya Inggris ya. Jadi seperti itu. Harus paham. Ini laki-laki juga. Ya. Saya berharap kita